Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, para ustad-ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengawasan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi Allah paring ridho, pangapura, pitutuh pitulung, awake berkah seger waras, akeh duit, akeh beras, masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas, dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan menika kula lan panjenengan ditakdirake kalian Allah saged mutolaah kitab Al-Hikam kanthi istiqomah. Sak menika pasal 182. Kesadaran kedudukan makom kita, posisi kita. Karena di dunia ini Allah sudah menempatkan manusia pada perannya masing-masing. Setiap individu mempunyai peran sendiri-sendiri. Ada yang dijadikan pedagang, guru, sopir, juragan, pejabat, dan sebagainya. Semua memiliki peran, hak dan kewajiban masing-masing. Itulah yang perlu kita sadari, sehingga kita mantap menjalankan peran itu sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang menjadi suratan takdir kita. Cuman permasalahannya perjalanan manusia melalui proses pencarian jati diri. Maka kenalilah dirimu, di mana posisimu, istiqomahkan dan lakukan sebaik-baiknya apa yang menjadi peranan kita di dunia ini. Mugi-mugi napa ingkang kula aturake tansah diring hidayah pitutuh pitulungipun Allah, dados kefahaman saged ngamalake menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati iqamatil haqqi laka fisai iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nata'ij. Min alamati iqamatil haqqi iku setengah saking pira-pira tondo oleh jumenengake Allah, memposisikannya Allah laka maring sira fisayen dalam suci-wiji. Iku iqamatuhu oleh jumenengake Allah iyyaka maring awak sira fihi ing dalam sek ma'a husulin nata'id serta pira-pira hasile buai amal. Jadi ada hasil dari amal. Jadi tanda-tanda Allah menempatkan Anda pada suatu kedudukan, posisi, peranan di dunia ini. Itu berarti Allah mendudukkan kepada kita pada suatu tempat, pada suatu posisi berikut hasil dari apa yang kita lakukan. Artinya
Manusia melalui fase mulai tahap anak-anak dan seterusnya menimba pengalaman hidup dengan berbagai macam cara. Ada yang melalui cara sekolah formal, ada yang melalui di pondok, ada yang tidak sekolah. Sehingga ketika sudah mulai bisa berpikir, mempertimbangkan sesuatu, mereka akan berjalan menuju takdirnya masing-masing. Nah, disinilah mulai kadang-kadang nafsu, amarah, dan segala apa yang ada sangat berperan, sehingga seakan-akan kadang tidak menerima dalam posisinya karena melihat yang lain. Delok iko kok koyo ngono, aku kok pengen koyo ngono, kok pengen koyo ngono. Ya kabeh niku jodoh nih. Nah, caranya tahu kita posisi di mana, yaitu tanawatil amal li tanawuli waridatil ahwal. Diolak-alik dijajal ngene. Dodolan warung, tepat dodolan es bal bahasane. Buka warung kopi, wah gak cocok, ganti maneh dagang ini. Sampai menemukan yang cocok. Mana yang cocok, disitulah Allah memberikan hasil, memberikan kepuasan, kebahagiaan. Ana wis dadi PNS, dadi bidan nang desa. Wis PNS. Keadaan nang desa kono. Wonge gak patek mampu. Setiap persalinan ku minimal kan jenenge bidan kan ana laporan ngene dhuwur, bayar 200 mbek 300. Ya sementara arep narik wong wilayah kono 200.000 ya mengomingkem. Akhirnya bayaran itu dikei bantu wong. Setelah jadi bidan ane wong tombo barang gak mentolo dibayar sakadare. Nanti bayar beras, nanti bayar. Dan ini terjadi bukan hanya dongengan cerita, kenyataan sebagai contoh iktibar kita. Dandan omah ora iso. Apa yang terjadi? Akhirnya setelah berjalan setelah 15 tahun dia berpikir aku tak marung akhirnya hijrah ning Jakarta. Didol soto. Dalam 2-3 tahun hasilnya Masya Allah luar biasa. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya pada jangka 4-5 tahun dia mulai meritis kembali. Akhirnya buka klinik ya sak nampung bocah-bocah yatim, bocah yatim. Tapi status dia masih bakul soto mantan bidan. Subhanallah. Jadi menempatkan posisinya itu ada di bidan, tapi jadi itu klinik dewi. Nah, ini wis keterkaitan semua akhirnya nyambung. Ini PR hidup kita. Jadi sudah ada tanda-tanda di makom itu. Ya Allah. Lah niki monggo diangen-angen ten awake dhewe-dhewe. Kula cerita pengalaman urip kula dhewe ya. Ya sekolah ya iki, tapi kok saking diarani ning pondok. Ning pondok kene pengen bisnis. Gawe temu, gawe apa deten pengen. Ndelalah ya ora jodoh, jodone wis lungguh ngulang ngeten iki. Dagangan pau ayu lari tapi entek. Ya gitu. Jadi karunia terbesar kita adalah akal dan hati.
Iman dan tembungnya karuan jelas. Kita bicara alat yang kita pakai untuk hidup. Jadi makanya karena sudah ada posisi masing-masing yang sudah ditempatkan oleh Allah, ya disitulah terjadi hubungan sosial, ya toh, saling menutup kekurangan, saling menyempurnakan, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Disitulah manfaat Allah menempatkan makom. Setiap perbuatan, setiap apa yang terjadi tidak lepas dari suatu alasan dan tujuan. Allah menempatkan kita pada suatu makom ini, jelas Allah punya alasan dan punya tujuan. Nah, dalam sesi keilmuan amaliyah mungkin kita ada yang ditempatkan di makom syariat, ada ditempatkan di makom toriko, ada yang ditempatkan di hakikat dan makrifat, ada yang dimakamkan di asbab, ada yang tajrid. Jadi kita jalani takdir kita. Caranya tahu ya dilakukan, membawa hasil apa tidak, ada peningkatan hidup apa tidak, dalam sisi zahir ataupun batin. Yang jelas kita di sini adalah menjalankan kewajiban kita. Kita lakukan dengan sabar dan istiqomah. Allah. Disitulah nanti tujuan hidup akan tercapai. Karena kalau memang Allah menginginkan kita menggeser pada posisi yang lain, itu pun tanpa sebab, Allah tinggal geser saja. Oh ternyata kamu cocok ini tak geser. Plek. Dan kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu akan dipermudah menuju pada tujuan dan alasan kita dijadikan. Alasan perkara tersebut. Dan memang ini harus kita sadari. Ora bakat dadi lurah mergo kena omongan kiwa tengen, asale dadi pedagang sukses, dia menikmati hidup seanak bojone karena fokus yang diurusi. Nah, kena omongane wong akhirnya nyalono dadi lurah. Nyalon dadi lurah akhirnya modal dagangan digawe bondo katut. Mari ngono ora dadi. Ya kudu trima. Banjene ora makome ngono. Bukan bagiannya. Gitu. Nek pancene Gusti Allah wis nyetak diarahno dadi lurah. Ora patok ndek bondo mun dilale akeh sing ndukung, akeh sing urun. Ya dadi. Ya ngene. Maniki jero wong Jawa kan mosok iya lamun ora, mosok ora lamun iya. Tapi ketika kita pada suatu peran di mana di situ menghasilkan, membuahkan hasil, dapat membahagiakan orang banyak, bermanfaat bagi orang banyak, ya udah kita istiqomah di situ. Gak toleh ngalam itu. Karena kehidupan dunia ini adalah awalan untuk menuju akhir. Akhir dari kehidupan dunia adalah kematian. Dan kematian itu adalah suatu awalan untuk hidup selamanya. Bagaimana proses hidup selamanya? Yaitu kehidupan di akhirat. Sekarang tinggal kembali kepada kita. Kita mau memilih
kemana semua akan berjalan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Takdir membawa peranan penting dan peranan pokok dari perjalanan kehidupan manusia. Rabbi fa'amfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Kiranya yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.